Karena ada problem ya, door prize karena ada problem dengan Salah teknis ya? kesalahan teknis ini Gus. Ada biasa mikrofon. Tapi sekarang Yo Sobat Rantau, balik lagi barengan gua di Rantau Session edisi Kopi Darat. Nah, kali ini, ya bukan kali ini sih ya, ini sudah hampir, ini ketiga kalinya nih, satu kali lagi beliau dapat TV. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah aman. Coba balik lagi nih, Agus, a.k.a. Sontol Asyadi. kalau anak apa namanya zaman anak TikToker zaman sekarang tuh pasti nggak tahu kan. Nggak tahu lah. Tapi kalau anak zaman 90-an pasti tahu yang namanya Sontol dan Mbak Yul. Iya. Mbak Yu dan Tuh Yul. Ya. Oke. Sekali lagi ini kesekian kali gua undang Agus, dan ini kesekian kali juga akhirnya bisa datang juga di Desa Metal atau Kampung Turtman. Dan Gus, langsung aja nih Gus, karena menurut Ana Ya. inti sekarang ini iya seperti itulah, seperti yang dia bilang tadi, alhamdulillah. Gitu. Jadi perubahannya begitu signifikan, progres hidup dan workshop kehidupanmu tuh begitu wah luar biasa deh. Tapi yang menarik adalah sebelum sampai ke titik ini. Ya, hidup ini kita hidup di alam tindakan ya. Wih, ini ngeri nih. Kita hidup di alam tindakan. Iya, jadi maksudnya realita, maksudnya iya. Agus. Jadi- Agus punya kamu sendiri, Bro. Sobat Rantau. Jadi Alam tindakan. iya kan kita ini lebih bertindak. Iya benar. Jangan, Realita. jangan cuma rencana, Iya. malamnya itu rencana menggebu-gebu, Itu dan maksudnya. pagi harinya itu malas Malas bertindak. bertindak. Jadi kita berada di alam bertindak. Masuk, Iya. Bos, masuk. Iya. Terus oke. 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 Jadi maksud ente pengen bilang bahwa jangan hanya berencana, Kan tapi kebanyakan eksekusi orang juga. itu ya, kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak orang merencanakan sesuatu pada hari sebelumnya itu memang menggebu, oh ini setting ini kita punya ini. Ya. Nah, pada bangun besok keesokan harinya itu malas lain cerita. Jadi a dreamer Iya. tapi bukan eksekusioner. Iya. Wih, eksekutor Iya. ya. Sebenarnya yang diperlukan tuh eksekutor. Eksekutornya itu. Bener sih, Gus. Iya. Misal kok lu dapat penalti nih Iya, di sepak bola. Iya. Tapi kalau Nggak kamu ada seorang penendang. dreamer, nggak ada eksekutor. Iya, dan nggak masuk. Nggak jadi menang, nah. Masuk 2 poin Iya. ya, 2 poin. Iya. Oke, jadi ente mau cerita bahwa Kalau mau cerita ke situ kan awalnya memang saya ini apa namanya ya dari masih orang- muda ya, juga, masih ya muda, kan, kan. pengen punya pengalaman lah. pengalaman. Jadi kalau dilihat dari latar belakang memang karena kan saya tidak ini lulus sekolah dan itu Ya, sulit ya, menjadi ya, saya. ya, Karena ya, ya. keuangan pada masa itu keuangan dari orang tua memang susah sekali. Sangat dipahami. Dari Ya, 95 Ya, itu ya, ya. susah sekali. Jadi Anu lah, adalah semangat kamu Ya. berkuat membantu orang tua di sana ya, jadi jadi perantau. itu adalah motivasi terutama bahwa kayaknya ini saya tidak bisa melanjutkan sekolah dan saya harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Ya, jadi Tapi ada berapa bersaudara Gus di keluarga? saya berlima bersaudara. Berlima bersaudara. Agus posisi ke Ke nomor 4. nomor 4. Ya. Oke. Jadi ada yang nomor 1 ya, nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Oke. Akhirnya memutuskan untuk merantau. Kenapa Kalimantan? Ya karena waktu itu kan saya sebelumnya pernah bekerja juga di Sumbawa, saya pernah meladen dulu yang kerja di bangunan, saya juga pernah. Saya juga dulu pernah semir sepatu. Saya Di pasar berarti? Bukan di ini di apa namanya di Bandara Selaparang. Itu bandara keren itu. Di Bandara tengah kota Selaparang. gitu kan? Ya, oke. Tuh, saya dulu pernah kerja di pencucian mobil. Oke. Dan banyak sudah segala rintangan yang Berarti beliau ini feng shui-nya kan dulu tuh kan nggak ada iklan dulu, iklan di TV. ya.
tekan 0809 kamu akan ketemu dengan Mbah apa gitu. Terus Mbah akan ngasih tahu kamu itu kerjamu di air atau kerjamu di mana. Dia bisa menentukan di depan orang ke depan. Dia menentukan akhirnya ya jadi setelah itu kan karena di bandara Selaparang itu di NTB, Mataram Lombok kan ada bandara Selaparang namanya. Dan di situ ada paman saya menginformasikan bahwa kamu mau enggak kerja ke Kalimantan? Ini kamu terbang pakai pesawat Garuda, hidup nanti pokok fasilitasmu enak. Jadi waktu masih kecil, waktu baru berumur mau masuk ke 17 tahun. 17 tahun ya. Jadi itu kan gimana itu rasanya? Wah banget itu men. Itu luxur. Pesawat Garuda. Kerja apa ini saya? Yang dulu saya tukang bangunan tiba-tiba dibeli naik pesawat. Itu kan kalau orang dulu mau naik pesawat itu wow. Gitu kan? Dulu kan. Oke. Pokoknya intinya manis. Tapi kan bukan berarti itu yang membuat saya tertarik, tetapi saya tidak lupa juga dengan inisiatif saya sendiri bahwa saya ini ingin membantu orang tua dan saya ingin menjadi seorang anak yang sukses. Terus saya harus pergi ke luar daerah. Oke. Itu motivasi awal. Membantu orang tua dan keluar dari zona aman. Dan dari zona nyaman. Ada niat. Oke. Ini dari paman ya, informasi ini. Akhirnya oke paman, gua berangkat nih. Berangkat. Pesawat Garuda nih. Tiba di Kalimantan Timur. Berarti Balikpapan. Kota minyak men. Ya. Oh, jadi dapatlah itu kemasan itu ya. Balikpapan kota minyak. Gila. Saya dapat kan jembatan yang besar di Balikpapan itu kan yang sangat terkenal. Itu saya lupa namanya. Dan di situ ini yang saya sering dilihat di televisi. Dan akhirnya saya lewatin juga ini. Jadi itu sebelum jadi 17 tahun dengan motivasi ingin membantu orang tua dan ingin keluar dari zona nyaman. Kamu sudah proud dalam momen itu proud lah. Ini jalur saya nih. Oke, set. Dan setelah itu tiba kami jam 3 malam, jam 3 pagi. Nyampe tempat penampungan. Kita nginep dulu. Ini sudah absurd ini. Kan biasanya kalau kerjaan bagus minimal asrama, kita sebutnya asrama atau hotel. Tapi ini penampungan. Jadi penampungan ya. Jadi kamu sudah realize di situ ini penampungan. Jadi memang kita itu diinformasikan bahwa kita akan tiba di salah satu penampungan di mana nanti sebelum bukan perkampungan penampungan. Dan itu rumah bedek ya. Rumah bedek itu ya kayak apa mau dibilang kayak gimana, rumah bedek itu pasti kayak berugak gitu ya. Dan itu maaf cakap nih kalau di kepala penampungan tuh kayak bilang lu disesakin lu. Kamu gitu. Kamu tidak usah banyak tidur dari situ. Oke. Jadi itu. Tapi di saat itu nggak protes lah. Nggak protes. Karena kan saya belum berpikir masih positif. Karena kan saya ada tanggungan, ada beban, jadi lepas saja sudah. Kita ikutin aja. Ikutin jalurnya. Oke, set. Penampungan, nginap dan paginya langsung jam 7 berangkat, langsung ketemu bosnya. Set. Itu set, langsung ketemu, bikin kontrak, kita rapat, deal, gaji sekian, terus dapat tempat tidur ya, asrama. Asrama. Ini baru keren. Jadi asrama itu ini kita dibikin kayak tenda besar ya. Tenda besar itu papan itu. Pasti kalau orang Indonesia tahu gimana tradisional rumah orang Kalimantan. Itu kayak panggung gitu. Ya, kan? Ini enggak ada tibing, enggak ada dindingnya. Enggak ada dindingnya. Langsung jadi los itu lihat sawit semua itu. Bukan lihat bintang. Lihat sawit.
jadi lost tuh. Jadi yang kita lihat itu memang perusahaan apa namanya kantor bos, perumahan elitnya. Perumahan elitnya yang kita lihat. Jadi di situ kita tinggal memang di tengah hutan. Di tengah hutan ya, sawit. Maaf ya, nyamuknya tuh ya besar-besar kayak lalat gitu. Kalau bisa kita bandingkan itu astaga itu memang. Baru di situ ente bilang astagfirullahaladzim. Ini paman saya ini memang kurang ngajar sekali. Dulu pas memang kalau calo itu memang manis sekali suara kalau menjanjikan itu ya, tapi pada kenyataannya itu pahit tadi. Nah, sebentar Gus. Jadi inilah praktek-praktek yang sering kejadian di tempat kita nih ya, di negara kita. Udahlah, kita nggak usah malu-malu lah mengakui itu. Contoh juga yang karena saya pernah ngalamin. Ya, yang pengen kerja di Saudi Arabia, kita tahu ya, ini calo ini middleman ini luar biasa deh kalau jualan itu ditanggung ini itu segala macam. Contohnya sama juga penampungan, bukan asrama. Bukan. Balik lagi Gus, di sana berapa lama Gus? Akhirnya kamu berontak pasti dong, jiwa lu kan jiwa muda ya gitu. Jadi waktu itu kan kami berapa orang? 30 orang ya dari Lombok. Dari Lombok Mataram ya. Dan bulan pertama itu lancar dan bulan kedua lancar, tidak ada masalah. Terus bulan ketiga ini bermasalah karena kami tidak dibayar pada waktu itu. Tipikal ya. Jadi itu uang bulan gaji bulanan, upah bulanan kita ditunda sampai 2 minggu lah kelewatan ya. Sudah lewat 2 minggu. Tidak ada masuk. Jadi kami protes, kok ini tidak ada gaji ini, upahnya mana? Sudah 2 minggu menunggu tidak ada. Jadi kita protes langsung naik ke kantor bosnya. Nah, jadi kita langsung protes itu, dan itu bosnya orang India, Malaysia India ya. Malaysia India acak ini. Iya, jadi pahe kita tidak mau kerja lagi di situ, kita mau lanjut, kita mau semua pulang kampung balik lagi. Daripada kita bekerja tapi tidak ada penghasilan. Jadi itu adalah pengalaman yang satu pengalaman yang buat saya juga kuat ya, buat saya kuat ya secara mental kan. Bukan karena kerjaannya sendiri gila men. Lu lihat nih, bodybuilder karena natural kan. Jadi kerjaannya itu satu bongkahan besar itu berapa beratnya itu? 70 kilo dan itu harus dinaikkan ke truk kan? Ke truk ya. Gila, itu 3 bulan lantas wah selesai nih. Ini bukan di sini nih. Ini bukan mimpi nih, ini mimpi buruk ini. Walaupun itu kalau misalnya upahnya tuh gajinya lancar dan mungkin saya masih bisa bertahan karena di situ kan masih semangat saya masih ada. Oke. Jadi karena gajinya tertunda dan itu membuat semangat kami jadi turun. Oke. Bisa kerja lagi. Dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dan kita dibeliin tiket pulang. Tiket pulang. Dikasih gaji dan dikasih ongkos pulang. Ongkos pulang pesangon. Dari titik itu ya tentu ingin melanjutkan hidup lah. Iya. Akhirnya memutuskan balik ke Lombok Mataram. Dan setelah balik ke Lombok kan nganggur lagi. Oh tunggu dulu. Jadi dari Kalimantan ke Lombok baru setelah itu ke Surabaya karena ada episode selanjutnya kan dari ini. Saya balik lagi ke Pontianak ini. Ke Pontianak dulu. Udah lewat darat dan laut. Ini melalui darat dan laut. Bukan besar Garuda lagi ini. Itu besar sekali. Itu kan kalau kita pakai pesawat kan Kalau ini itu saya bawa uang waktu itu cuma 5.000 rupiah itu. 5.000 rupiah. Katanya dapat pesangon dan segala macam. Ya kan sebulan kemudian itu sudah habis, kita kasih orang tua, kita kasih adik. Tunggu dulu, berarti dari Balikpapan ini, dari perkebunan ini balik ke Lombok? Iya, benar. Lantas dari Lombok lagi? Dari Lombok langsung dari Lombok Lembar kan naik bus kan di Lembar naik bus, pakai bus langsung ke Surabaya. Jadi nggak langsung dari Kalimantan ke Surabaya? Tidak. Jadi ke Lombok dulu. Oke, di sini nih menarik nih. Jadi chapter selanjutnya sebelum ke posisi Agus sekarang ini, inilah Surabaya. Jadi Surabaya ini kota ketiga terbesar Indonesia, Bro. Dan kerjanya tuh keren banget di imigrasi. Bukan, itu kan saya dari Lombok kan dari
dari Kalimantan Timur nih, balik ke Lombok, nganggur sebulan. Saya ditelepon teman lagi. Nah, dikirimlah teman ini ke Lombok untuk bawa saya, karena kan saya tidak tahu jauh. Oke, berarti ke Pontianak kerja ke lagi. Kalimantan lagi. Iya, Kalimantan Barat ke Pontianak kerja sawit lagi, karena kan semangat masih. Oh, masih membara. Masih membara ini. Oke. Belum finish nih, belum selesai. Oke. Ini berarti Kalimantan chapter kedua. Ya, ini chapter kedua. Oke. Jadi Balik lagi di Pontianak. Sawit lagi, dan di situ lebih mengerikan lagi di situ. Jadi itu memang pekerjaan yang sangat gila buat saya, buat siapa juga yang pernah kerja di Kalimantan di kelapa sawit. Di kelapa sawit pasti sama pengalamannya. Sama pengalamannya itu, dan pekerjaan yang sangat. Tapi buat rantauan dimanapun berada, mungkin yang ada di Kalimantan yang sekarang juga lagi berada di gubuk. Nah, itu ampun suhu dan ampun dan lagi nyimak YouTube, jangan lupa Rantau Session. Di sini ada alumnus Kalimantan yang juga pernah punya cerita di kelapa sawit. Karena memang kan saya tidak kuat di sini. Tapi kalau tetap semangat, saudara. Iya. Ingat, di mana ada kemampuan itu masih di situ berlanjut. itu ada jalan. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita ngopi dulu. Oke. Siap. Aku sudah nyampe di imigrasi 1 nih, depan imigrasi. Kamu di mana nih? Baru dia keluar dari bekas gudang burung walet. Yo, sobat rantau, balik lagi kita. Tadi kita sudah cerita sedikit chapter kedua dari Agus yang bekerja di kelapa sawit, dan intinya adalah berat dan pokoknya berat deh. Itu satu momen mungkin bukan terburuk dalam hidupnya, tapi menjadi pelajaran yang penting. Kayaknya bukan di situ nih jalurnya. Nah, singkat cerita, akhirnya selesai di Pontianak. Balik lagi, terbanglah ke Surabaya. Lagi ke Surabaya. Iya. Nah, di sini menarik karena beliau bukan mendapat undangan, tapi dia dapat tawaran dari temennya, dan pokoknya apa aja dah, karena memang semangat bekerja dan ingin merantau dari Agus itu masih membara, karena zaman itu 17 ke 18 lah ya. Wah, itu masih membara banget itu. Wah, itu berani berantem sama siapa aja, sama bonek, ayo. Nah, akhirnya mendaratlah ente di Surabaya. Seperti apa tuh? Bungurasi ya, Pak. Bungurasi, gua pernah ke sana tuh, men. Ya. Yang kalau yang Surabaya, kalau misalnya masih culun-culun gitu selesai, ya kan? Bungurasi waktu itu masih. Gimana kita waktu itu, saya kan belum tahu ini terminal Bungurasi kayak gimana sih. Setelah saya tiba di sana biasa aja sih. Kita aja yang takut ya. Kita aja yang gugup padahal. Biasa. Tapi banyak juga sih orang-orang yang beraniin diri aja, pura-pura aja. Jangan kalah mental, ya kan? Jadi setelah tiba di terminal Bungurasi, naik ojek. Tapi temen nggak jemput nih? Enggak, dia kan masih ada bekerja. Oh, dia bekerja. Oke. Bisa. Jadi kan saya kasih alamat. Oke. Jadi saya naik ke naik ojek. Langsung ke lokasi nih. Langsung ke imigrasi 1 Waru, kalau teman-teman kalian tahu. Tahu kan? Imigrasi kelas 1. Wah, berarti itu keren. Jadi yang prosesnya itu super cepat. Super cepat. Oke, jadi ente bekerja di imigrasi, men. Bisa diceritain tuh apa ini? Bagian apa ini? Nah, setelah saya tiba di sana, kan itu naik ojek kan. Nah, dan ini Pak ojek bilang, kita sudah sampai nih. Asik. Mana pakai bahasa Jawa ya? Kita sudah sampai nih, Cok. Sampai nih di imigrasi 1. Ini di depan. Makasih Pak. Dan setelah saya tiba di sana, saya telepon teman. Bahasa di sini nih. Aku sudah nyampe di imigrasi 1 nih, depan imigrasi. Kamu di mana? Baru dia keluar dari bekas gudang burung walet, pakai sepatu putih. Itu kalau Rantau Channel teman saya, teman mungkin dia nonton ini. Perjuangan Wahyu Hidayat, jangan lupa Bang Wahyu Hidayat. Dia itu memang teman seperjuangan di saya kenal Anda, Wahyu. Saya kenal Anda sampai Anda menjadi pengusaha balon.
pengusaha balon yang bikin ketawa, Iya. sampai ada digusur sama Pak Dia Basuki kan ya. pengusaha kurang ajar nih, membuat orang mabuk dia Luar kan. biasa Anda. Dan sekarang Anda ada di mana? Tolong ya, tolong di kolom komen. Oke, Wahyu komen. Hidayat ya. Oke. Jadi beliau. Jadi beliau ya. Ngajar kirain setelah, siapa? Oke. Nah dia setelah teman saya ini keluar, Wahyu keluar dia pakai sepatu, Wahyu pakai jaket, bawa ini lipri ya, Fluid. ya fluid kan. Ngapain dia? Ini kapan? Ini udah benar ini. Ini udah benar ini ya. Ya setelah itu keluar mobil, buset jadi tukang parkir saya ini. Aku kira kerja di kantor imigrasi di dalam Jadi begini sobat Jadi rantau. apa? Ana udah wah gila ini Agus ini kan. Jadi oke lah, bukan jadi ininya lah, jadi PNN-nya bukan lah. Tapi kan minimal di banyak itu di apa namanya? Di imigrasi itu banyak lah kayak middleman atau calo ya kan yang dia pakai kostum juga, pakai sepatu. Jadi dia di dalam kan. Jadi kalau ada orang yang pengen cepet kerjaannya, ya saya aja gitu. Saya kira beliau tuh seperti itu gitu loh, karena memang perawakan bagus zaman itu kan, minimal lah ya. Dan si Wahyu Hidayat ini dia memang kurang ajar. Aduh, akhirnya akhirnya tuh loh. Tapi juga ente nggak nanya kan apa kerjaan di sana juga. Iya, Nah. tapi kan yang dia waktu itu dia bilang ya kamu berangkat aja dulu dari Pontianak kalau masalah pekerjaan Itu kamu. tipikal orang kita tuh, yang begitu sudah. Halo, di mana Om nih? Wah, Agus gimana? Oh, aku Surabaya nih. Mau nggak kerja di sini? Oh iya. Tapi kita nggak nanya gitu Iya. apa kerjaan kita kok. Tapi beliau juga bilang begitu. Udah kesini saja dulu kamu kesini. Ya ini sudah nih. Jadi beda sama orang sini. Orang sini tuh dikelirkan dulu di telepon. Gimana? Kerjaan apa? Tukang parkir. Waduh, sorry men, nggak ada. Gitu. Jadi ini lucu-lucuan aja ya kan? Ya, mau apa lagi? Opsi nggak ada ya. Oke, akhirnya ceritalah Wahyu. Anu lah, dengan muka andalannya tuh Wahyu tuh. Ayo sontole. Oke. Apa tau lah, langsung mau ke kamar ganti kelambi, gawean. Tapi beliau di Surabaya itu sudah lama. Ya dia kurang lebih sudah 1 tahun. Setahun ya? Oh sudah lah, situ sudah punya kos. Ya. Oke. Sempat dia punya pacar waktu Surabaya. Asik. Wahyu Dan Hidayat. saya sempat juga jadi bodyguardnya dia dulu waktu malam minggu saya disuruh jaga di luar. Gus, kamu jaga di luar dulu, aku sama cewekku di dalam. Asik. Bos. Pokoknya dia bos lah ya. Oke, bos kita. Saya bilang kan ini kurang ajar bener ini, tapi enggak apa-apa. Kan di sebelahnya ini imigrasi satu warung, di sebelah itu ada warung Padang. Gus, kamu jaga di luar, sambilan jaga kamu boleh makan di warung Padang. Oke. Siap bos. Oke. Siap, komandan. Wah, ini Aman, menarik. terkendali. Ini kayak kapan-kapan gua harus undang Wahyu Hidayat untuk klarifikasi nih. Seru Pak, bakal seru nih. Oke, akhirnya bekerja lah di Surabaya itu berapa lama tuh, Gus? Nah, berapa? 5 bulan ya? 5 bulan. Kurang lebih. Ada cerita-cerita menarik nggak di sana? Ya namanya kita tinggal di kota besar Ya. pasti ya nakal lah, pasti kita pergi. Pernah ke Doli nggak? Doli ya. Yuk menarik itu. Jadi waktu Zaman itu masih tuh ya, Doli, belum jadi ditutup. Jadi ke Doli itu saya pernah dulu ada itu cerita yang menarik sama Wahyu ya. Pernah Karena Wahyu masalahnya partnernya. Kalau bukan Wahyu mungkin saya nggak percaya. Kalau Wahyu pasti. Jadi waktu Fire Aben ini ya. Asik. Iya, waktu habis kerja weekend ya kan ya. Hari-hari apa namanya? Libur. Hari libur, Sabtu Minggu sudah libur. Kan itu kantor imigrasi buka dari hari Senin sampai Jumat. Iya. Tempat parkiran sudah tidak diperbolehkan ya, ditutup lah kan. Iya. Oke. Ayo, Gus, kita pergi party gitu. Asik. Oke, kemana kita? Ya kampung, yang penting ikut aja. Itu pasti gitu. Oke. Ikut saja. Oke. Kita kan di tengah kota, kita ya minum lah. Iya. Masih muda lah. Masih muda. Kita Oke. minum dari situ setelah jam 12 dia lewat. Udah mabuk, sudah begitu. Nah, diajaklah ya salah satu tempat yang namanya Doli ini. Tapi belum tahu ente ini Doli apa. Belum pernah sama sekali. Oke. Di mana kita ini?
kok banyak orang yang stop tuh 80 90 apa maksudnya itu? Itu kan saya belum ngerti kan. Wow, oke Gus. Bos 80 gitu. Wih, Kan orang-orang gitu, itu iya, kan iya, cara yang dibawah oke. Bos 80 kan. Oke. Ya, apa maksudnya itu 80 90? Emang dia nawarin apaan? Kamu yang penting ikut aja sudah di belakang maksudnya kan. Oke. Tiba nyampe, gitu, motor parkir, saya masuk. Ini kok cewek-cewek dipajang kayak roti bakar aja ini di Ada yang di akuariumnya ya. Jadi sepanjang jalan Doli itu ada wanita-wanita yang ya. duduk rapi, rata, kok cantik-cantik kok. Ngapain mereka itu? Saya bilang, saya belum tahu. Iya, belum tahu ya. Dah, kamu kalau mau pilih aja yang mana. Ngapain ya? Iya, yang ngapain lagi? Dia bilang, oke, boleh. Saya bilang kan. Dan itu wah pengalaman yang dan itu saya Wahyu. Betul kamu Wahyu. Itu benar-benar mabuk berat dan masih bisa kontrol. Tapi kan kalau sudah puyeng. Iya. Nah, setelah itu pilih masuk kamar. Wahyu di kamar sebelah, saya di kamar sebelah. Kayaknya kita nggak usah masuk ke detailnya, cukup di depan pintu. Selesai. Oke. Itu di Surabaya akhirnya berapa bulan? Sampai akhirnya 5 bulan finish. Tapi sekali lagi menurut ente tidak separah di Kalimantan. Tidak separah di Kalimantan karena kan kita masih bisa menikmati masa muda. Kita bekerja ya harus tetap disiplin. Walaupun itu kan hari weekend nggak ada masalah. Tapi secara misalnya kan adalah satu momen kamu di kamar kos terus, aduh masa gini-gini aja nih gitu. Ada nggak itu? Itu belum ada. Belum ada. Saya masih menikmati itu. Menikmati pekerjaan sebagai tukang parkir. Berarti itu sebenarnya menikmati waktu tapi itu. akhirnya cuma 5 bulan. 5 bulan. Karena kan saya ditawarin pekerjaan baru. Jadi saya pikir panjang seharian dan kalau saya tinggal di sini tidak akan ada kehidupan yang baru. Karena akan begini-begini terus. Jadi kan karena ini tawaran ini menarik sekali buat saya. Tantangan baru kan. Itu teman siapa teman yang nelpon? Itu teman pertemuan juga nih. Nyet. Aduh, gua kenal Onyet nih. Onyet ini adalah salah satu yang loh, Anda masak begitu aja kamu. Kamu doang. Jangan juga kamu. Oke, ya. Jadi dia nelpon ini. Jadi dia menawari saya pekerjaan baru di sebuah restoran di Gili Trawangan. Dan saya tanya, terus saya di situ jadi apa? Ya, nanti kamu akan ditaruh di pelayan restoran atau di barnya atau cuci piring. Itu tahun 2011. Berarti nyampe di 5 bulan 2011 mundur itu berarti ke 2010-an kamu di Surabaya lah ya? Iya. Ya di 2010. Oke. So, terus? Ya terus setelah itu saya. Kamu berpikir ini? Iya. Memang saya kan dulu. Aku mau cerita ke Wahyu. Wahyu cerita dulu dong karena kan bos. Saya tidak enak langsung pergi begitu aja bos Wahyu kan. Jadi Wahyu. waktu ini kan dia waktu dulu kita punya bosnya ini ada pelihara kambing. Setiap sore itu saya kasih makan. Oh gitu. Jadi Wahyu ini punya bos lagi. Bos lagi orang Arab namanya Samir. Jadi kan ini bekas gudang bekas burung walet ini. Dijadikan tempat parkiran. Ya, jadi di itu. Oke. Akhirnya apa kata Wahyu setelah kamu bilang wah saya sedih nggak dia? Saya cerita. Sedih dia. Ketawa dia. Karena nggak percaya kan. Karena saya punya kemampuan yang terbatas. Karena dia melihat kan saya punya kemampuan yang terbatas. Kamu kerja di Gili Trawangan, kalau orang-orang yang pernah berlibur ke Gili Trawangan gimana situasinya pasti tahu kan. Kan bekerja di sana kan minim harus punya skill bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya bilang, Wahyu, saya ditawarin sama Oyet ini kerja tawarin kerja di restoran sebuah kafe di Terawangan. Wah, apa? Di mana?
"Hai, mimpimu terlalu besar," dia bilang gitu. Pokoknya aku tahu sekali itu muka itu. Gitu deh. Iya. Sudah. Ada yang gitunya tuh ya. Oke. Tipikal orang Tipikal tuh wahyu banget itu. jadi sempat dia meragukan saya. Meragukan. Jadi, Oke. kamu nggak usah sudah terlalu jauh bermimpi. Kamu diam di sini aja sudah. Dan ini sudah enak, sudah Sudah di enak sini. ini. Ngapain kamu lagi cari penyakit nanti? bagus. Siapa tahu kamu nggak betah di sana. Oke. Kamu, ya saya coba aja dulu, saya Oke. bilang kan. Karena juga di situ sudah memang saya ini harus berlanjut kan. Ya. Lanjut episode. Karena saya melihat di situ ada peluang Ada bagus peluang kan. bagus. Kalau bekerja di restoran kita dapat gaji bulanan yang yang Tetap, plus terus gaji ke-13 ada. oke, Jadi itu buat motivasi lah itu. Jadi itu ada masa depannya Oke. buat saya itu. Singkat cerita akhirnya Berangkat. Jadi saya diantar lagi ke terminal sama Wahyu. sama Wahyu. Sekarang diantar nih. Diantar. Nangis gak dia? Ya ketawa-ketawa sih. Oke Mancon. Oke, Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Jadi, Wahyu saya naik Hidayat. Kamu ini Nah, benar-benar. memang Beliau ya adalah Beliau inilah ya adalah episode. Pernah Jadi, punya episode. Kalau kita gitu. bilang dia itu adalah batu loncatan. Jadi diinjak, ya loncat. Wahyu. Oke. Maaf. Pengot. Akhirnya nyampe lah di Di Lombok. Lombok. Di Terawangan. Dan ibu saya tuh waktu itu kan nggak tahu namanya Terawangan mana ya? Mana di Terawangan? Bahaya di sana. Itu tuh ajaibnya Gili Trawangan itu. Di dalam Lombok sendiri, kadang kita nggak tahu, tapi berita itu kalau keluar tuh sampai ke Sumbawa. Ya. Itu zaman SMA sudah dengar Gili Trawangan.